Profesi farmasi berperan dalam memastikan penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional melalui kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Dalam kegiatan IP, mahasiswa farmasi berkontribusi dalam melakukan identifikasi masalah terkait obat, drug-related problems, mengevaluasi ketepatan pembelian obat, dosis rute pemberian, serta potensi interaksi dan efek samping obat. Di mana, selain itu, profesi farmasi berperan dalam memberikan rekomendasi terapi obat berdasarkan bukti ilmiah untuk mendukung adanya keberhasilan pengobatan pasien. Mahasiswa farmasi juga berperan dalam meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi atau biasanya disebut KIE kepada pasien mengenai cara penggunaan obat yang benar, kepatuhan terapi, efek samping yang mungkin terjadi, serta penyimpanan obat yang tepat, yang dimana melalui kolaborasi dengan profesi kesehatan lainnya, farmasi turut berkontribusi dalam pemantauan efektivitas dan keamanan terapi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Profesi farmasi berperan dalam memastikan penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional melalui kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Dalam kegiatan IP, mahasiswa farmasi berkontribusi dalam melakukan identifikasi masalah terkait obat. Peran farmasi dalam kasus pelarian yang pertama adalah memberikan rujukan kepada vaskes terdekat ataupun dokter terdekat. Apabila benar terinfeksi dengan tuberkulosis, maka pelarian dapat diedukasi melalui konseling. Yang pertama itu, farmasi diharapkan mengedukasi pelarian mengenai tata cara penggunaan obat tuberkulosis yang benar, aturan penggunaan yang ketat, efek samping yang mungkin muncul, hingga harapan akhir terapinya. Untuk keluhan pasien seperti nyeri pada tubuhnya, disarankan untuk menggunakan obat anti nyeri seperti topikal ataupun oles. Disarankan pula untuk melakukan peregangan tubuh untuk mengurangi tegangan ototnya. Kemudian untuk keluhan pada gigi dan mulutnya, pelarian disarankan untuk menggunakan obat kumur antiseptik dan mengonsumsi makanan yang bernutrisi seperti kaya akan vitamin C. Farmasi juga menginformasikan untuk tidak sembarangan menggunakan obat antibiotik tanpa resep dokter dan juga pemberian antibiotik tanpa adanya aturan dari dokter. Kemudian yang ketiga, pelarian juga diharapkan untuk menggunakan masker medis selama pengobatan terapi tuberkulosis di rumah sekalipun, sering berjemur di pagi hari, dan mencari sirkulasi udara yang baik untuk tempat tinggalnya. Pasien pelarian juga direkomendasikan untuk mengonsumsi makanan yang bernutrisi, berhenti menggunakan rokok, serta berhenti mengonsumsi minuman yang manis. Yang terakhir adalah monitoring terapi tuberkulosis. Farmasi perlu memantau kepatuhan obat yang diminum oleh pelarian untuk memaksimalkan terapi pasien. Sekian dari terima kasih. Jadi, secara umum, peran fisioterapi adalah dalam meningkatkan, memelihara, dan memulihkan kemampuan gerak serta fungsi tubuh seseorang. Fisioterapi membantu pasien yang mengalami gangguan akibat cedera, penyakit, maupun proses penuaan agar dapat kembali beraktivitas secara normal. Pada kasus Rian, fisioterapi berperan dalam membantu pemulihan fungsi pernafasan dan juga kemampuan beraktivitas. Langkah awal yang bisa dilakukan fisioterapi adalah asesmen, di mana pada saat ini kita menilai pola nafas, kapasitas fungsional, serta keluhan nyeri pada leher dan juga pergelangan tangan akibat penggunaan telepon genggam secara terus-menerus. Karena ada kecurigaan tuberkulosis, pasien perlu dirujuk terlebih dahulu untuk mendapatkan pemeriksaan dan juga mendapatkan pengobatan medis. Setelah kondisi pasien stabil, disinilah fisioterapi bekerja lagi, yaitu untuk memberikan latihan-latihan. Yaitu yang pertama adalah latihan pernafasan, di mana kita mengajarkan teknik yang dapat membantu pengeluaran dahak, lalu ada latihan fisik secara bertahap untuk meningkatkan daya tahan tubuh pasien, dan juga ada latihan peregangan dan juga penguatan untuk pergelangan tangan dan juga leher yang dapat membantu untuk mengurangi rasa nyeri dari pasien. Selain itu, fisioterapi juga memberikan edukasi mengenai ergonomi saat bekerja, pentingnya menyelesaikan pengobatan, berhenti merokok, serta menerapkan pola hidup sehat agar kualitas hidup dan produktivitas pasien dapat meningkat. Dalam IPE, kesehatan masyarakat memiliki peran utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif. Fokus utama profesi kesehatan masyarakat adalah mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat, mencari faktor risiko penyebabnya, serta menyusun program intervensi yang sesuai. Selain itu, kesehatan masyarakat juga berperan dalam memberikan edukasi kesehatan, memberdaya masyarakat agar mampu menerapkan perilaku hidup sehat, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program kesehatan yang telah dilaksanakan. Dalam menjalankan perannya tersebut, tenaga kesehatan masyarakat bekerja sama dengan profesi lain seperti dokter, perawat, apoteker, dan ahli gizi, serta profesi kesehatan lainnya. Melalui kolaborasi ini, setiap profesi menjalankan tugas sesuai dengan kompetensinya masing-masing sehingga pelayanan kesehatan menjadi terintegrasi, efektif, dan juga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Program studi kesehatan masyarakat berperan untuk mengidentifikasi faktor risiko kesehatan Rian serta melakukan upaya promotif dan preventif melalui edukasi tentang bahaya swamedikasi, deteksi dini tuberkulosis, PHBS, gizi seimbang,
kesehatan gigi dan mulut, serta manajemen stres. Selain itu, dilakukan screening penyakit, penilaian lingkungan, edukasi kesehatan kerja, dan mendorong pemanfaatan layanan kesehatan untuk mencegah penularan penyakit, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang peran profesi kesehatan masyarakat dalam kasus Rian. Yang kelima yaitu pemberdayaan masyarakat. Sebagai tenaga kesehatan masyarakat, kami melibatkan kader kesehatan dan masyarakat dalam memberikan edukasi mengenai tuberkulosis, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, kami meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan swab medikasi secara sembarangan, khususnya penggunaan antibiotik tanpa resep. Kami juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah tersedia, sehingga penyakit dapat dideteksi dan ditangani lebih dini. Yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Kami memantau perubahan perilaku kesehatan Rian setelah mendapatkan edukasi seperti kepatuhan menerapkan pola hidup sehat dan memanfaatkan layanan kesehatan. Apabila Rian terdiagnosis TB, kami juga memantau kepatuhannya dalam menjalani pengobatan hingga tuntas. Selanjutnya, kami mengevaluasi efektivitas edukasi dan intervensi kesehatan yang telah dilakukan, baik pada Rian maupun di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dapat berjalan secara optimal. Demikian peran profesi kesehatan masyarakat pada kasus ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kansana Zira Mario Wijoyo dengan NIM 240255159 dari program studi kedokteran gigi. Sebagai dokter gigi, kami berperan dalam memelihara, mencegah, mendiagnosis, dan menangani berbagai masalah kesehatan gigi, mulut, serta jaringan di sekitarnya. Tugas kami meliputi melakukan pemeriksaan klinis, menegakkan diagnosis, menyusun rencana perawatan, memberikan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, serta mengevaluasi hasil perawatan. Selain itu, dokter gigi juga berperan dalam upaya promotif dan preventif melalui edukasi kesehatan gigi dan mulut, penyuluhan, serta deteksi dini penyakit. Dalam memberikan pelayanan, dokter gigi bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya karena kondisi kesehatan sistemik dapat mengaruhi kesehatan rongga mulut. Melalui kolaborasi yang baik, dokter gigi berkontribusi dalam memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Wahyu Kurniawan dari Prodi Kedokteran Gigi. Sebagai profesi dokter gigi, pada kasus Rian tersebut, dokter gigi berperan dalam mendeteksi, menangani, dan mencegah penyakit gigi dan mulut, yang dimana pemeriksaan dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab gusi berdarah, sariawan, berulang, dan bau mulut, serta penumpukan plak dan karang gigi yang menyebabkan gingivitis. Pada penata laksanaan, meliputi tindakan scaling, terapi sesuai indikasi, dan edukasi mengenai kebersihan gigi dan mulut, pola makan yang sehat, serta menghentikan kebiasaan merokok. Selain itu, dokter gigi berperan dalam mendeteksi dini penyakit sistemik seperti dugaan tuberkulosis berdasarkan keluhan batuk kronis dan penurunan berat badan, dan di mana pasien kemudian dirujuk ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut disertai penerapan pengendalian infeksi di klinik. Dengan berkolaborasi bersama tenaga kesehatan lainnya, dokter gigi berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan rongga mulut sekaligus kesehatan pasien secara menyeluruh. Terima kasih. Seorang perawat memiliki beberapa peran utama, salah satunya yaitu pemberi asuhan keperawatan, yang mana seorang perawat nantinya akan mengkaji, merencanakan, melaksanakan, dan juga mengevaluasi asuhan keperawatan yang telah diberikan kepada pasien secara holistik. Holistik di sini dimaksudkan bahwasanya tidak hanya berfokus kepada fisik, tetapi juga secara psikologis, sosial, dan juga spiritual pasien. Selanjutnya di sini adalah peran perawat sebagai pendidik kesehatan, yang mana perawat nantinya akan memberikan edukasi tidak hanya kepada pasien, tetapi juga kepada keluarga pasien, yang mana tujuannya adalah mereka dapat memahami dan juga menjaga kesehatannya secara mandiri. Selanjutnya, di sini juga ada peran perawat sebagai advokat, yang mana seorang perawat akan membela hak pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan juga sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya di sini ada juga peran perawat sebagai kolaborator, yang mana seorang perawat nantinya akan bekerja sama dengan dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Selanjutnya di sini ada juga peran perawat sebagai koordinator, yang mana seorang perawat nantinya akan mengatur dan juga mengkoordinasikan seluruh pelayanan kesehatan yang diterima pasien agar dapat berjalan secara terarah dan juga berkesinambungan. Selanjutnya di sini juga ada peran perawat sebagai peneliti, yang mana seorang perawat nantinya akan menerapkan praktik berbasis bukti ilmiah dan juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan melalui dokumentasi dan juga penelitian. Sebagai seorang perawat, terdapat beberapa peran dan tanggung jawab yang harus dijalankan dalam menangani kasus Rian. Yang pertama di sini adalah pemberi asuhan keperawatan, yang mana seorang perawat nantinya akan mengkaji kondisi Rian secara menyeluruh, mulai dari batuk berdahak, penurunan berat badan, nyeri akibat kerja, masalah gigi, hingga stres dan juga kecemasan akibat tekanan ekonomi. Selanjutnya, perawat akan menyusun diagnosis keperawatan dan juga mengevaluasi dari perkembangan asuhan keperawatan yang telah diberikan.
Selanjutnya, di sini adalah peran perawat sebagai pendidik kesehatan, yang mana seorang perawat akan memberikan edukasi terkait dengan bahaya menghentikan antibiotik secara sepihak, tanda bahaya tuberkulosis, serta dampak buruk kebiasaan yang dilakukan Rian seperti konsumsi minuman energi, kurang tidur, pola makan yang tidak teratur, dan juga merokok yang berlebihan. Selanjutnya, di sini adalah peran perawat sebagai advokat, yang mana seorang perawat akan mendorong Rian agar tidak menunda pemeriksaan karena takut kehilangan penghasilan dan juga membantu Rian untuk memahami haknya menggunakan BPJS sehingga tidak terus bergantung pada pengobatan mandiri yang sangat berisiko tinggi. Selanjutnya, di sini adalah peran perawat sebagai kolaborator, yang mana seorang perawat akan berkoordinasi dengan beberapa tenaga kesehatan seperti dokter untuk pemeriksaan tuberkulosis, dengan dokter gigi untuk masalah gusi dan juga karang gigi, dengan psikolog untuk pemeriksaan kecemasan dan juga penarikan diri sosial, dengan ahli gizi untuk perbaikan pola makan, serta petugas kesehatan lingkungan untuk dapat menindaklanjuti kondisi rumah kontrakan yang padat dan juga ventilasi yang buruk. Selanjutnya disinilah peran perawat sebagai agen perubahan, yang mana seorang perawat akan memetakan risiko penularan di lingkungan tempat tinggal Rian, mengingat adanya teman serumah dengan keluhan yang serupa dengan Rian. Selanjutnya juga akan mendorong perubahan perilaku pengobatan mandiri di masyarakat sekitar lingkungan Rian agar mau memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Secara umum, profesi psikologi memiliki peran penting dalam menangani kasus medis. Peran-peran tersebut meliputi melakukan asesmen kondisi psikologis, memberikan intervensi psikologis, mendorong perubahan perilaku kesehatan, memberikan psikoedukasi, memperkuat dukungan sosial, serta berkolaborasi dengan tim medis lain dalam memberikan penanganan yang komprehensif kepada klien. Dalam skenario kasus, Rian mengalami multidimensi permasalahan yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, mulai dari stres kerja, gejala depresi, gangguan kecemasan, psikosomatis, coping yang maladaptif, serta isolasi sosial. Pada kasus Rian, intervensi psikologis yang tepat adalah CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Nah, CBT ini adalah salah satu bentuk psikoterapi yang berfokus pada hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku. Tujuan utama CBT ini adalah untuk membantu individu mengidentifikasi serta mengubah pola pikir yang negatif atau tidak realistis menjadi pola pikir yang lebih rasional dan adaptif, sehingga bisa menghasilkan respon emosional dan perilaku yang lebih sehat. Dalam kasus Rian, CBT bisa membantu Rian mengenali pikiran-pikiran negatif yang mendasari perilakunya. Misalnya, keyakinan bahwa Rian ini harus tetap bekerja meskipun sedang sakit, atau anggapan bahwa berobat itu hanya akan membuang waktu dan biaya. Pikiran-pikiran ini akan dievaluasi dengan psikolog dan digantikan dengan cara berpikir yang lebih realistis, seperti memahami bahwa memperoleh pengobatan yang tepat justru akan mempercepat pemulihan, sehingga Rian bisa kembali bekerja dengan kondisi yang lebih sehat. Nah, selain melakukan cognitive restructuring, CBT juga melatih Rian menggunakan strategi coping lebih adaptif melalui teknik problem solving, manajemen stres, relaksasi, serta behavior activation, sehingga Rian tidak lagi bergantung pada kebiasaan merokok, suam medikasi, atau konsumsi minuman energi untuk mengatasi tekanan. Nah, jadi penerapan CBT ini pada Rian tidak hanya membantu Rian mengurangi kecemasan dan stres yang dialami Rian, tapi juga mendorong perubahan perilaku kesehatan yang lebih positif, sehingga proses pemulihan fisik dan kesejahteraan psikologisnya bisa berjalan secara optimal. Perkenalkan, saya Natasha Muda Prayogi dengan 3 digit NIM terakhir 007. Jadi untuk peran dokter tambahan pada kasus ini yaitu yang pertama adalah care provider. Dilakukan dengan cara anamnesis dan pemeriksaan fisik, bisa dengan menegakkan diagnosis. Dalam kasus ini suspeknya adalah tuberkulosis, memberikan terapi dan tindak lanjut. Lalu bisa dengan communicator, yaitu dengan menjelaskan penyakit dan rencana pengobatan, mengedukasi kepatuhan minum obat, etika batuk, dan juga pencegahan penularan. Yang ketiga, dengan decision maker. Dilakukan dengan cara menentukan pemeriksaan penunjang, menentukan terapi, rujukan, dan jadwal kontrol. Lalu yang keempat, dengan manager. Dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan laboratorium, dokter gigi, dan kesehatan, dan tenaga kesehatan lainnya, dan memantau kepatuhan pengobatan. Lalu yang kelima, bisa dengan health advocate, dengan cara mendorong pemanfaatan layanan kesehatan, edukasi keluarga, dan pelacakan kontak bila terkena TB terkonfirmasi. Lalu bisa dengan peran educator, yaitu dengan mengedukasi untuk berhenti merokok, menganjurkan pola hidup sehat, dan menjaga kebersihan gigi serta mulut. Lalu dengan peran profesional, bisa dengan memberikan pelayanan sesuai etika dan juga standar profesi, menjaga kerahasiaan pasien, dan memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Kesimpulannya, dokter berperan secara komprehensif dalam mendiagnosis, mengobati, dan mengedukasi, serta mengkoordinasikan pelayanan untuk mencegah penularan penyakit pada pasien. Sekian dari saya, terima kasih.
Izin melanjutkan dari teman saya, perkenalkan saya Hugo Jaratusnyanto dengan 3 digit yang belakang 094 dari Prodi PSSK. Jadi pada kasus ini dokter umum pertama-tama melakukan anamnesis dan pemeriksaan secara menyeluruh, meliputi riwayat batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, penurunan berat badan, riwayat kontak dengan penderita TB, kebiasaan merokok, penggunaan obat tanpa resep, serta kondisi psikososial dan lingkungan tempat tinggal dari pasien. Izin melanjutkan, perkenalkan saya Agen Jayataka dari program studi kedokteran umum dengan 3 digit yang terakhir 143. Peran dokter umum pada kasus ini adalah melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang untuk membantu penegakan diagnosis. Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan umum, tanda vital, status gizi, sistem respirasi dengan metode IPPA, serta pemeriksaan rongga mulut dan muskuloskeletal sesuai dengan keluhan yang dialami pasien. Selanjutnya, dokter dapat melaksanakan pemeriksaan penunjang seperti BTA atau TCM, untuk toraks, donor darah lengkap, dan bila diindikasikan melakukan pemeriksaan HIV dengan concern. Seluruh hasil pemeriksaan kemudian diintegrasikan untuk menegakkan diagnosis dari pasien. Perkenalkan, nama saya Putu Damar Suara Sudananda dengan NIM 24025-11203 dari program studi Sarjana Kedokteran. Kali ini saya akan menjelaskan peran profesi dokter dalam menentukan diagnosis utama dan diagnosis banding. Dalam kasus ini, diagnosis yang paling mendekati yaitu tuberkulosis, didukung oleh batuk berdahak lebih dari 2 minggu dan penurunan berat badan, serta diikuti mudah lelah dan riwayat kontak dengan penderita batuk yang kronis. Nah, untuk diagnosis bandingnya, ada pneumonia, yang dapat dipertimbangkan karena batuknya produktif tetapi kurang mendukung karena tidak disertai demam tinggi atau sesak napas. Ada pula bronkitis kronis, ini perlu dipertimbangkan karena pasien itu merokok, namun usianya muda dan penurunan berat badan lebih mengarah ke tuberkulosis. Setelah itu, ada pula infeksi HIV yang perlu dievaluasi sebagai komorbid mengingat adanya penurunan berat badan dan sariawan berulang. Dan yang terakhir, yang paling kecil kemungkinannya adalah kanker paru. Nah, kemungkinan lebih kecil ini karena usianya masih muda dan tidak terdapat hemoptisis maupun nyeri dada. Perkenalkan, nama saya Jason Ignatius Kosasi dengan 3 digit yang terakhir 253. Jadi peran kedokteran umum untuk treatmentnya itu adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik lengkap untuk menilai penyebab batuk kronis, penurunan berat badan, kelelahan, kondisi rongga mulut, status gigi, kebiasaan merokok, kualitas tidur, serta kondisi psikologis pasien. Mencurigai dan mengevaluasi kemungkinan adanya tuberkulosis karena terdapat batuk berdahak hingga 2 minggu lebih, penurunan berat badan dan lingkungan padat, serta riwayat kontak dengan penghuni rumah yang memiliki keluhan serupa. Yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan penunjang awal sesuai fasilitas primer. Misalnya pemeriksaan dahak untuk TB, foto toraks bila tersedia, dan pemeriksaan darah dasar bila diperlukan. Sekian, terima kasih.